Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang integral. Dan untuk pertama kita akan membahas tentang rumus-rumus dasar integral. Nah, integral yang di sini yang akan kita bahas ada dua, yaitu integral tentu dan integral tak tentu. Kita bahas dulu untuk integral tak tentu. Integral tak tentu. Nah, dikatakan kalau dia integral tak tentu, dia tidak mempunyai batas atau batas atas, batas bawahnya tidak ada. Maka kita lihat dulu bentuknya. Integral dari ax pangkat n dx. Nah, dx di sini sebagai integralnya dari integral fungsi x. Nah, kalau di sini fungsinya seperti ini bentuknya, maka langkah pengerjaannya itu adalah yang pertama, A per N tambah 1 X pangkat N tambah 1 tambah C. Nah, syaratnya kalau di situ jika N-nya itu tidak sama dengan negatif 1. Maka untuk bentuk yang pertama ini harus kita lihat dulu pangkat dari bentuk N-nya tidak boleh sama dengan negatif 1. Nah, maka sini saya kasih contoh. Contoh 1. Kalau dia integral dari 3x pangkat 2 dx, maka integral fungsi x. Maka syaratnya sudah terpenuhi. Bentuk pangkatnya pangkat 2. Nah, kalau ax pangkat n, di mana n-nya tidak sama dengan min 1, maka gunakan rumus ini. Yaitu a-nya di situ 3, berarti 3 per n-nya di situ 2, berarti 2 tambah 1 kali x pangkat 2 tambah 1 tambah c. Maka hasilnya langsung saja dibuat 3 per 3 x pangkat 3 tambah C. Nah, karena sama di sini variabelnya, koefisiennya 3 per 3, maka jadi pecahannya 1 ya. Maka langsung aja dibuat X pangkat 3 tambah C. Nah, di sini sudah selesai. Dikatakan selesai kalau dia bentuknya seperti itu. Nah, berikutnya kalau dia tidak sama dengan min 1, kalau dia min 1 gimana, Pak? Nah, jika integral dari ax pangkat n, di mana n-nya itu sama dengan min 1, maka menjadi a ln itu logaritma natural ya, dari harga mutlak x, nah tambah c. Itu syaratnya kalau dia n-nya sama dengan negatif 1. Jadi kita punya dua rumus untuk pengintegralannya. Kalau syaratnya yang di atas harus n-nya tidak boleh sama dengan min 1. Kalau yang di bawah jika n-nya sama dengan sini. Saya coba lagi. Contoh yang berikutnya. Saya contohkan untuk contoh kedua. Contoh kedua. Integral dari 3 per x dx. Nah, jika bentuknya seperti ini, per x saja, maka itu akan menjadi integral dari 3 kali x pangkat min 1 dx. Nah, bentuknya sudah sama seperti yang dicontohkan. Kalau dia pangkatnya min 1, maka langsung kita selesaikan dengan 3 kali ln logaritma natural harga mutlak x tambah c. Nah, seperti itu untuk penyelesaiannya kalau dia x-nya pangkat. Nah, berikutnya kalau dia sudah bentuk dasarnya seperti itu, nah selanjutnya ada langkah pengerjaannya atau metode pengerjaannya. Metode penyelesaian. Nah, yang pertama itu namanya metode dasar atau cara dasar gitulah ya. Cara dasar yang sederhananya gimana? Seperti tadi dicontohkan, jika integralnya ubah ke bentuk penjumlahan. Saya ulang, ubah ke bentuk penjumlahan.
Nah, penjumlahannya itu gimana? Misalkan di sini saya punya contoh integral 3x tambah 5 dx. Nah, seperti itu. Ini sudah membentuk penjumlahan. Maka untuk pengintegralannya langsung saja diintegralkan satu-satu. Berarti untuk yang di sini 3 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1. Nah, karena 1 langsung aja buat seperti itu. Nah, sedangkan kalau dia konstanta langsung aja dibuat 5 kali variabelnya ditambahkan x. Baru yang terakhir di ujungnya tambah c. Maka kalau sudah biasa dengan seperti itu langsung dibuat aja pangkatnya ditambahin 1. Berarti 3 per 2 x pangkat 2 tambah 5x tambah c. Nah, sini namanya ubah ke bentuk penjumlahan. Contoh yang berikutnya, contoh 3. Contoh 3. Nah, saya buat contoh 3 kalau dia bentuknya pecahan. Nah, misal ada integral akar pangkat 2 pangkat, ya, kalau akar pangkat 2, kalau sini saya buat 3, misalkan di sini saya buat 2x tambah 1. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau seperti ini contohnya, Pak, maka diubah langsung menjadi berapa? Iya. Integral, ini ada dx-nya ya. Integral 2x tambah 1 pangkat 1 per 3. Nah, bedanya apa dengan yang tadi? Kalau yang ini pangkatnya di luar. Nah, kalau pangkatnya di luar, contoh yang ketiga ini, maka harus kita selesaikan dengan cara yang kedua, yaitu namanya metode substitusi. Substitusi itu gimana? Maka sesuaikan dulu bentuknya. Jika integral ax tambah b pangkat n, nah n di sini, maka integralnya dx-nya lupa dx, maka integralnya menjadi turunkan dari yang di sini, ambil a-nya. Jadi kalau ada turunannya, maka yang di dalamnya ini harus diturunkan dulu. Saya buat kodenya turunkan. Nah, yang bisa diturunkan berarti kalau di situ adanya AX, turunannya pasti A. Oke. Kalau turunan A, maka dibuat di sini 1 per A, gitu ya. Kalau dia turunannya misalkan di sini pangkat 2 berarti 2AX, berarti 2AX. 1 per 2AX. Nah, selanjutnya dikalikan dengan pangkatnya 1 per n tambah 1, baru langsung masukkan fungsinya AX tambah B pangkat n tambah 1. Nah, itu bentuk kalau dia substitusi. Jadi metode substitusi ini ada yang diturunkan dulu. Maka saya lanjut ke contohnya tadi. Untuk penggunaan metode substitusi, maka kita gunakan turunannya. Maka di sini kita ubah integral 2x tambah 1 pangkat 1 per 3 dx. Maka kita lihat dulu yang di dalam ini turunannya. Siapa yang mau diturunkan? Turunannya adalah jadi 2. Kok 2? Nah, di sini kan yang ada x cuma 2x. Maka turunan dari 2x adalah 2. Maka di sini kita buat 1 per 2 dikali 1 per 3 tambah 1 pangkatnya kali bilangannya tadi 2x tambah 1 pangkat 1 per 3 tambah 1 tambah c, gitu ya. Nah, kita pindah beralih dulu kemari. Untuk bentuknya, kita lihat penjabarannya di sini. Oke, saya turunkan dari yang tadi. Berarti jadinya apa? Integralnya 1 per 2 kali 1 per
1/3 tambah 1 itu 4/3 kali 2x tambah 1 pangkat sama 4/3 tambah c. Nah selanjutnya ini kan dibalik bentuknya, berarti 1/2 dikali 3/4 dikali 2x tambah 1 pangkat 4/3 tambah c. Maka bentuknya menjadi 3/8 kali 2x tambah 1 pangkat. Nah, di situ ada pangkatnya 4/3. Kalau penjabarannya tadi 4/3 itu pangkat 1 ditambah pangkat 1/3. Maka di sini kita buat ini yang jadi pangkat 1. Karena dia pangkat, itu dijabarinya jadi kali, buat lagi 2x tambah 1 pangkat 1/3. Kok bisa gitu Pak? Iya, 1 ditambah 1/3, 3/4. Maka ada yang di dalam akar, ada yang di luar akar. Nah ini akan selesai menjadi terakhir 3/8. Kalikan ke dalam boleh, kalau nggak dikalikan juga boleh. 3/8 kali 2x tambah 1. Ini 1/3 kita kembalikan ke dalam bentuk akarnya. Akar 2x tambah 1 pangkat 3 akarnya di luar tambah c. Nah di sini saya buat contoh yang keempat. Untuk contoh yang lain untuk bentuk soal menggunakan metode substitusi yang keempat di sini, misalkan integral dari 3x dikali dengan 3x pangkat 2 tambah 5 pangkat 4. Nah, dx. Maka untuk kita melihatnya apakah dia metode substitusi atau metode biasa, kita bisa lihat kalau dia hubungannya perkalian. Yang kedua, kalau dilihat ada yang bisa dimisalkan dan kalau diturunkan ada turunannya di luar. Jadi di sini kita misalkan seperti itu. Jadi yang mau dimisalkan siapa? Sini kita misalkan sebagai U. Maka kalau disubstitusi kita turunkan dulu. U sama dengan 3x pangkat 2 tambah 5. Maka kalau kita turunkan menjadi du per dx sama dengan 6x. Karena yang mengandung x hanya 3x pangkat 2, maka ketika diturunkan jadi 6x. Nah, karena di sini kita punyanya dx, berarti kita untuk mengganti dx sama dengan, harusnya kan dx kali 6x. Nah, kita tukar posisi, maka dx-nya pindah kemari, 6x-nya turun ke bawah. Maka penulisannya jadi du per 6x. Nah, ini untuk menggantikan fungsi u. Nah, sekarang kita ubah bentuk integralnya tadi yang dari sini menjadi integral dari 3x, tetap kita buat 3x. Nah, di sini u-nya tadi kita ganti jadi u pangkat 4. dx kita ubah jadi du per 6x. Nah sampai sini bisa dilihat ya, kalau dia perubahannya du per 6x. Maka kalau kita gabungin jadinya integral 3x per 6x u pangkat 4 dx du ya. Oke, karena tadi u maka dibuat du. Nah, sini kita bisa lihat 3x per 6x, maka dia bisa dihilangkan atau disederhanakan. Langsung kita integralkan, ini kita bagi dulu menjadi apa? 1/2 ya. 3x per 6x 1/2, maka integral dari 1/2 u pangkat 4 du. Nah, kalau kita integralkan, integral dari u pangkat 4 jadi 1/2 kali u pangkat 4 berarti 1/4 tambah 1 u pangkat 4 tambah 1 tambah c. Nah lanjut di situ menjadi 1/4. 4 tambah 1 berarti 5. 5 kalikan 2 10. 1/10
U tadi siapa? 3x. Maka di sini buat 3x pangkat 2 tambah 5 pangkatnya di sini 4 tambah 1 5. Berarti pangkat 5 tambah c. Nah, itu untuk bentuk integral substitusi yang lain. Jadi metode yang kedua ini bisa dilihat kalau yang di luarnya ada turunannya, maka menggunakan metode substitusi. Nah, berikutnya saya akan menjabarkan tentang integral tentu. Kalau tadi sebelumnya kita bahas integral tak tentu, ini integral tentu. Integral tentu. Di integral tentu ada batas-batasnya, maka kita pahami dulu bentuknya. Integral batas bawah A, batas atas B, fx dx. Maka di situ yang perlu kita lihat apa? A itu batas bawah. Di sini B itu batas atas. Biasanya kalau batas bawah itu yang paling rendah nilainya, kalau di atas yang tinggi. Maka ada beberapa rumus penting kalau dia penggunaan dari integral tentu. Yang pertama, jika integralnya batas atas, batas bawah A, batas atasnya B untuk fx tambah gx. Nah, ini bisa tambah, bisa kurang. Maka dia bisa dijabarin menjadi integral batas atas B, batas bawah A, fx dx, ini dx ya, tambah kurang integral batas atas B, batas bawah A, gx. Jadi bisa dipisah kalau dia bentuknya penjumlahan. Nah, seperti ini. Itu kalau dia penjumlahan bisa dipisah integralnya. Yang kedua, kalau dia dikalikan dengan konstanta. Nah, yang kedua, jika integral k fx atas b bawah a dx, maka k-nya bisa dikeluarin integral b a fx dx. Nah, yang ketiga, ini kalau yang ketiga misalkan batasnya itu terhubung. Atau kalau kita buat integral batas atas A sampai dengan B untuk fx dx, ini ditambah lagi dengan batas atas B sampai dengan C, di atasnya lagi, di atas dari B ada C, fx, maka bisa kita gabungin menjadi A sampai dengan C fx dx. Jadi kalau dia batasnya atas bawah terhubung atau dua atau lebih, cari yang batas paling bawah dan cari batas yang paling tinggi. Nah, seperti itu maksud untuk integral tentu. Oke, kita lihat. Sekarang kita lihat di contoh soalnya. Sini saya akan masukkan satu contoh. Contoh 1. Misalkan di sini saya punya integral batas atasnya 1, bawahnya 0. Untuk fx fungsinya apa? Misalkan saya punya 3x tambah 2 dx. Nah, seperti itu. Maka kita langkah pertama integral dulu seperti biasa, diintegralkan fungsinya. Maka kalau 3x tambah 2, integralnya jadi 3 per 1 tambah 1, x pangkat 1 tambah 1 tambah 2 kali x tambah c. Kan seperti itu ya, yang x ada di sini, pangkatnya ditambahin 1. Nah, selanjutnya, tadi 3 per 2 ya, x pangkat 2 tambah, di sini bukan pangkat x-nya, 2x ya, 2x tambah c. Nah, ingat kalau c itu setiap konstanta. Kalau dia nggak ada konstantanya, maka dianggap kosong aja karena tidak mempunyai variabel x. Baru kita masukkan batasnya 1, 0.
Artinya batas atas 1, batas bawah 0, nanti masukkan fungsi yang 1, kurangi fungsi yang bawah, gitu dia. Maka di sini saya buat langsung 3/2 kali 1 pangkat 2 tambah 2 kali 1. Nah ini yang pertama, yang atas kurang yang bawah, berarti 3/2 kali 0 pangkat 2 tambah 2 kali 0. Pak, kalau 0 nggak usah dihitung ya? Iya, maka saya untuk mencontohkannya, yang untuk 0 nggak usah dihitung. Maka anggap nilainya pasti kalau dimasukkan 0, 0 gitu ya. Nah untuk berikutnya, berarti di sini menjadi apa? 3/2, 3/2 tambah 2, 2. 3/2 tambah 2 samakan penyebutnya 2. 2 bagi 3, bagi 2, 1 kali 3, 3. 2 kali 2, 4. Nah berarti 7/2. 7/2 berapa? 3, 1/2. Nah seperti itu untuk mengetahui nilai integralnya. Contoh yang lain di sini akan saya contohkan kalau dia penjumlahan. Oke. Contoh 2. Integral dari batas atas 2, batas bawah 1, X pangkat 3 tambah 5X. Nah, ditambah 3X tambah 2. Nah, misalkan seperti ini. Ini ada 1, ini ada 2. Fungsinya harus dijumlahin, dx. Nah, seperti itu. Misalkan seperti itu. Maka langkahnya ya dijumlahin dulu. Integral bisa dijumlahin dulu, bisa juga diintegralkan dulu. Kalau kita jumlahin dulu, maka menjadi X pangkat 3 tambah 8X tambah 2. Nah, seperti itu. dx. Nah, setelah kita jumlahin, ini digabungin dia, maka kita integralkan. Integral dari X pangkat 3, 1/3, 3-nya tambah 1, X pangkat 3 tambah 1, tambah 8/1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1, tambah 2X. Karena di sini ada 2 ya, tambah C. Nah, setelah itu kita selesaikan lagi 1/4 jadinya. X pangkat 4 tambah 8/2 berarti jadinya 4. Iya. X pangkat 2 tambah 2X. Nah, sampai sini sudah selesai. Sudah. Itu langkah penurunannya sudah selesai. Tambah C. C-nya sini juga nggak usah dimasukkan karena nggak ada variabel X-nya. Batas atas 2, batas bawah 1. Lalu berikutnya, ya substitusikan nilainya. 1/4 X2 untuk yang 2, pangkat 2, pangkat 4 di situ ya. Tambah 4 kali 2 pangkat 2, tambah 2 kali 2. Nah ini yang 1, kurang yang bawah. Yang bawah berarti 1/4 kali 1 ditambah 4 kali 1 pangkat 2 tambah 2 kali 1. Nah, setelah sepanjang itu, maka kita jabarin dulu. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16. 16 dibagi 4. Nah, karena apa? Karena kalikan 1/4 berarti dibagi 4. Dapatnya 4. 2 pangkat 2, 4 kali 4, 16. Tambah 2 kali 2, 4. Sama kurang ya, yang ini. 1 pangkat 4 tetap 1 kali 1/4, 1/4. Tambah 4 kali 1 pangkat 2, 4. Tambah 2. Lanjut, ini kita jumlahin, berarti sini 16, 20, 24. Dikurang, kurangi 4, 2, berarti 6 ya. 6, 1/4. Nah, kalau 6 1/4 gimana Pak? 24 kurang 6 berapa? Iya, berapa? 16, 18. 18 baru sini pecahannya menjadi 1/4. Tetap kita kurangin 1/4.
Karena pecahan, karena nggak sampai 1, berarti 18 kurang 1, 17. Sisanya 4 kurang 1, 3/4. Gitu ya. Oke. Nah, mungkin sekian untuk bentuk integral kali ini. Pertemuan berikutnya akan dibahas, dilanjutkan untuk menentukan luas daerah kurva dengan menggunakan integral. Sekian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.